Kalau kamu lagi cari kerja atau kamu HRD atau pemilik bisnis yang lagi cari talent, penting banget buat tahu 10 future skills yang sekarang paling banyak dicari dan dibutuhkan. Biar kita nggak cuma cari kerja atau cari orang, tapi benar-benar match di cara kerja masa depan. Jadi menurut laporan World Economic Forum 2025, ke depan itu ada banyak kerjaan yang hilang, tapi juga ada banyak kerjaan baru yang kebentuk. Bedanya siapa yang kepake, siapa yang ketinggalan, ada di penguasaan skill set ini. Jadi entah kamu HRD, founder, atau yang lagi cari kerja atau lagi cari arah karir, 10 skill ini jadi skill paling dicari di 2025 sampai 2030 dan bisa jadi checklist kita sama-sama. Pertama, analytical thinking. Ini bukan sekadar pinter, tapi bisa paham dan ngerjain data, juga narik kesimpulan yang masuk akal. Contoh, kamu dikasih tahu angka penjualan 3 bulan terakhir yang turun terus. Orang biasa mungkin panik. Ya, orang dengan analytical thinking akan breakdown. Channel mana yang turun? Segmen mana yang sepi? Hari apa yang lesu? Terus dari situ cari opsi solusi. Kedua, resilience, flexibility, and agility. Kerjaan sekarang kan sering berubah, target berubah, struktur tim berubah. Yang dicari orang yang kalau rencana A gagal, dia bisa gak lama-lama baper, tapi cepat adaptasi, cari jalan lain. Misalnya, campaign kita gagal, ya bukan langsung nyalain semua orang, tapi coba evaluasi, riset strategi, dan jalan lagi. Ketiga, leadership and social influence. Ini bukan cuma tentang title, misalnya sebagai team leader ya. Perusahaan atau organisasi itu butuh orang yang bisa ngajak orang lain bergerak, bisa komunikasikan ide, bisa dipercaya, bisa jadi penggerak di tim. Nah, contoh orang yang bisa ajak lintas divisi buat kolaborasi, bukan nunggu diminta atasan, misalnya kayak gitu. Kemudian keempat, creative thinking. Ini bukan berarti hanya untuk orang yang kerja di dunia kreatif ya. Bedanya, kalau ketemu masalah, orang ini nggak cuma pakai pola lama, tapi bisa mikir alternatif yang belum pernah dicoba. Misalnya, budget marketing dipotong, tapi dia kepikiran cara lain untuk tetap promosi, entah lewat kolaborasi, komunitas, atau konten organik. Kelima, motivation dan self-awareness. Yang makin dicari itu orang yang tahu dirinya, dia tahu kekuatan dan kelemahannya apa, dan punya motivasi internal, bukan cuma misalnya asal gajian. Contoh, kandidat yang bisa jelasin, saya kuat di eksekusi, tapi lagi belajar improve di strategic thinking. Saya lagi ikut kelas dan terbuka juga dengan feedback atasan. Nah, itu akan gold banget. Keenam, technological literacy. Ini nggak harus jago coding, tapi minimal nggak gagap tools. Dunia kerja sekarang nyentuh AI, automation, data tools, project management, apps, dan seterusnya. Yang dicari, orang yang mau belajar tools baru, bukan yang bilang, saya dari dulu caranya begini aja. Ketujuh, empathy and active listening. Kelihatannya soft, tapi ini krusial banget buat kerja tim. Orang yang bisa benar-benar dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Bisa memahami sudut pandang klien, rekan kerja, atau tim, dan dari situ komunikasi jadi lebih sehat dan keputusan lebih tepat. Kedelapan, curiosity and lifelong learning. Orang yang penasaran dan senang belajar akan lebih disukai. Bukan yang nunggu disuruh ikut training, tapi yang proaktif cari tahu, baca, nonton, ikut kelas, nanya. Karena skill kerja berubah cepat, yang survive biasanya orang yang mau terus update diri. Kesembilan, talent management. Ini penting banget buat pemilik bisnis, leader, atau siapapun yang pegang tim. Bukan hanya bagi-bagi kerjaan, tapi ngerti cara nempatin orang di peran yang tepat, ngasih feedback, dan bantu tim berkembang. Karena orang yang tepat di posisi yang tepat itu sering kali lebih berharga daripada tools apapun. Ke-10, service orientation and customer service. Apapun industrinya, ujungnya kan tetap ke siapa yang kita layani alias customer. Yang dicari, orang yang peka sama kebutuhan pengguna, klien, atau customer. Nggak cuma kerjain task, tapi mikir ini benar-benar membantu orang di sana nggak ya? Gimana bikin experience-nya lebih mulus? Kalau kamu lagi cari kerja, coba cek dari 10 skill tadi. Mana yang udah kuat, mana yang masih perlu diasah. Kalau kamu pemberi kerja atau pemilik bisnis, jangan cuma lihat CV dan nama kampus, tapi gali juga dari cara talent ini mikir, cara mereka merespon masalah, dan seberapa mau mereka belajar. Jadi dari 10 future skills tadi, kamu udah kuat di yang mana? Dan kamu lagi cari kandidat seperti apa?
Kalau kamu mau bahasan lebih dalam soal growth mindset, mental resilience, dan future needed skills lainnya, jangan lupa follow supaya kita bisa terus belajar dan cari jalan bareng-bareng.